Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video sebelumnya kita mempraktikkan ya teman-teman DDL. Nah, untuk di video kali ini saya akan mempraktikkan latihan DML. Apa sih bedanya sama DDL ini teman-teman? Nah, kita lihat ke atas yuk slide-nya. Nah, DML ini adalah Data Manipulation Language. Nah, berbeda tentunya dengan DDL yang berhubungan dengan struktur tabel pada bahasa praktikum sebelumnya. Maka data manipulation language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, masukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Nah, mungkin jadi DML ini di dalam tabelnya ya teman-teman merubahnya. Nah, sedangkan DDL itu di strukturnya aja. Nah, oke, kita langsung aja ke latihan praktikum DML-nya. Oke, di sini kita disuruh masuk ke dalam MariaDB-nya melalui command prompt. Oke, kita panggil command prompt-nya. Nah, pastiin kita sebelum mulai langkah-langkah, pastiin untuk exam control panel-nya sudah aktif seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai. Kita ketikkan script-nya, cdc, lalu enter teman-teman. Kita ketikkan lagi exam mysql bin mysql.exam min u spasi root spasi min p, lalu enter teman-teman. Enter lagi. Nah, oke, kita udah masuk ya ke MariaDB-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita disuruh buat sebuah database dengan nama db_latihan_dml, kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Oke, kita langsung aja ketikin scriptnya, create database, lalu enter teman-teman. Nah, query oke, sudah berhasil. Lalu kita lihat daftar database-nya. Database. Nah, oke, di sini sudah ada ya db latihan_dml teman-teman. Selanjutnya kita akan aktifkan database db_latihan_dml ini teman-teman. Caranya kita langsung aja tulisin scriptnya. Use db latihan_dml, lalu enter. Oke, database terpilih. Selanjutnya di sini kita disuruh buat tabel bernama buku. Langsung aja kita ketikin. Kita lihat tabelnya seperti apa teman-teman. Nah, ini dia tabel bukunya teman-teman. Oke, kita langsung aja buat tabelnya di sini. Ya, langsung aja kita tulisin scriptnya teman-teman. Ya, ini dia create tabel buku. ID bukunya tipenya char 4. Lalu judul buku tipenya varchar 45. Penulis selanjutnya penulis tipenya varchar 25. Tahun terbit years. Oh, ini kurang ini ya, tipenya 15. Oke. Oke, teman-teman, kita perbaiki ya. Nah, ini kita sudah perbaiki. Varchar, terus ada primary key-nya. ID buku ya, teman-teman. Oke, lalu enter aja. Oke, sudah query oke, ini tandanya berhasil. Lalu kita lihat ya yang kita sudah buatkan. Selanjutnya, lihat struktur tabel buku ya. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman ya. Kita lihat ke atas yuk. Sama tidak? Oke, sudah ya teman-teman ya. Udah oke. Kita langsung lihat selanjutnya isikan
data untuk tabel buku dengan data sebagai berikut, teman-teman. Langsung aja kita ketikkan skripnya. Nah, ini dia teman-teman skripnya. Kita sudah tuliskan. Kalau sudah, langsung aja kita enter. Query oke. Oke, di sini ada 5 row ya. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya kita disuruh tampilkan isi seluruh record pada tabel buku. Nah, kita harus gunakan tanda bintang bila seluruh file-nya ditampilkan. Oke, langsung aja teman-teman. Tuliskan skripnya menggunakan bintang teman-teman ya untuk melihat. Lalu enter. Nah, ini dia. Sudah muncul teman-teman. Selanjutnya kita disuruh tampilkan isi record tabel buku. Hanya buku dengan penerbit atas nama Abadi Jaya. Nah, ini berarti kita ada mulai penyortiran teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Tuliskan skripnya. Select bintang from buku where penerbit. Nah, karena di sini kita akan menampilkan dengan penerbit Abadi Jaya aja, maka di sini kita tuliskan keterangan Abadi Jaya, lalu enter. Nah, benar kan teman-teman? Yang muncul hanya 3 aja ya, kita lihat ya dari atas. Karena yang Abadi Jaya ini hanya 3, jadi yang muncul hanya 3. Berarti di sini udah ada menampilkan selection ya teman-teman. Nah, kita selanjutnya di sini kita disuruh menampilkan isi record dengan pengelompokan data berdasarkan penerbit. Nah, data yang sama pada penerbit tidak akan dipanggil kembali, disebut juga ascending. Oh, ini berarti dari awal ya teman-teman. Kita tuliskan aja skripnya, select bintang from buku grup by penerbit. Nah, ini dia. Ini kan pengelompokan penerbitnya itu memang ada 3 ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi yang ini tidak dipanggil kembali. Oke, selanjutnya ini sudah berhasil. Langsung kita disuruh tampilkan isi record dengan pengurutan data berdasarkan penerbit. Secara default, pengurutan secara ascending dari A ke Z. Oke, kita tulisin skripnya. Select bintang from book order by penerbit. Lalu enter. Nah, ini teman-teman. Ini berurutan ya. Memang kalau untuk ascending ini kita nggak perlu kasih keterangan ascending karena di sini udah default dari A sampai Z. Oke, selanjutnya tampilkan si record hanya field judul buku, penulis, tahun terbit. Oh iya, sampai sini ya. Langsung aja ketikin skripnya, teman-teman. Select judul buku, penulis, tahun terbit. Nah, buku ya. Oke. Lalu enter. Nah, ini dia tampilannya dari record judul buku, penulis, tahun terbit. Udah berhasil, lalu kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu disuruh kita menampilkan isi record dengan penulis bernama depan huruf A. Pencarian data menggunakan like ya teman-teman. Oke. Kita tuliskan skripnya, select from buku where penulis like ya, kita sudah pakai like-nya. A%, lalu kita enter aja. Oke, sini ya yang Abadi Jaya. Judul bukunya kita dengan penulis penanda huruf A. Hanya 2 ya teman-teman ya. Penulis dari huruf A. Oke. Sudah berhasil. Selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan isi record dengan tahun terbit di bawah tahun 2005. Langsung aja tuliskan skripnya. Select bintang from buku where tahun terbit. Kita
Ya, kita menggunakan kurang dari 2005, lalu enter aja teman-teman. Nah, ini dia tampilan dari isi record yang di bawah tahun 2005. Selanjutnya kita disuruh menampilkan isi record dengan judul buku yang mengandung kata SQL. Langsung kita tuliskan skripnya. Untuk skripnya hampir sama semua teman-teman ya, menggunakan select bintang, hanya merubah dari katanya aja di sini, perintah kata. Oke, lalu enter aja. Oke, sudah tampil ya. Di sini yang ada tanda unsur nama SQL-nya. Selanjutnya kita di sini disuruh untuk menampilkan isi record dengan penulisnya Dewi Lestari. Oke, langsung aja teman-teman. Perintahnya hanya diedit aja sedikit. Nah, di sini ada penulis Dewi Lestari, lalu enter. Oke, hanya satu ya teman-teman. Selanjutnya kita di sini disuruh untuk menampilkan isi record hanya field, judul buku, penulis, kemudian urutkan data berdasarkan penulis. Oke. Karena di sini kita akan menampilkan field, jadi tidak perlu pakai bintang ya teman-teman. Langsung aja. Lalu enter. Nah, ini sudah berhasil. Berurutan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tampilkan isi record hanya field, judul buku, penulis, kemudian urutkan data berdasarkan penulisan secara descending. Nah, jadi descending ini kebalikannya teman-teman ya, kebalikan tampilannya. Oke, langsung aja. Kita tuliskan skripnya secara descending. Nah, di sinilah descendingnya kita kasih pemberitahuannya ya. Beda dengan ascending. Ascending biasanya sudah default teman-teman. Oke, kita enter aja. Nah, kebalikannya dari yang ascending ini teman-teman untuk descending. Dan selanjutnya kita akan menampilkan isi record hanya field, judul buku, penulis, tahun terbit dengan tahun terbit di bawah tahun 2005. Oke. Kita tulis skripnya. Kalau sudah, lalu enter teman-teman. Oh, di sini ada error. Oke, kita perbaiki dulu apa kesalahannya. Oke, ternyata di sini ada sintak. Setelah from buku ini kita kasih spasi. Nah, harusnya jangan dikasih spasi teman-teman. Dia begitu sensitif. Nah, oke, kita sudah perbaiki. Lalu enter. Oh, maaf, masih ini. Nah, di sini ternyata kita nggak boleh pakai komanya teman-teman ya. Nah, tadi kan di setelah tahun terbit ini ada koma ya. Nah, sekarang kita jangan pakai koma. Enter. Nah, oke, berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan isi record hanya field, judul buku, penulis, tahun terbit, penerbit dengan tahun terbit di bawah tahun 2005. Lalu urutkan berdasarkan tahun terbit secara descending. Nah, ini berarti kebalikan ya teman-teman ya. Langsung aja tulisin skripnya. Hati-hati ya untuk penulisan skrip ini. Karena salah sedikit aja teman-teman, dia sangat sensitif dan menyebabkan error ya. Nah, ini kita sudah buatin skripnya. Lalu enter. Kalau sudah benar, akan tampil seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita disuruh menampilkan isi record hanya field, judul buku, penulis, penerbit dengan penulis Andrea Hirata, lalu urutkan secara descending berdasarkan judul buku teman-teman. Oke, langsung aja kita tulisin skripnya. Oke, ini dia skripnya teman-teman. Select judul buku, penulis, penerbit, from buku, where penulis Andrea Hirata, order by judul buku, descending. Lalu enter. Tuh kan teman-teman, di sini kita harus hati-hati ya. Oke, kita perbaiki. Ada yang salah di outline 1.
Di sini kesalahannya seperti yang biasa yang terjadi tadi di atas ya teman-teman. Di sini kita menggunakan koma, saya lupa. Oke, kita perbaiki aja, jangan pakai koma, lalu enter. Oke, sekarang berhasil. Oke, selanjutnya kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya ya, yaitu latihan praktikum DML2. Nah, di sini ada operator aritmatika, teman-teman. Di sini ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi atau modulus. Terus di sini ada operator perbandingan, nah sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, berada di antara, berada di dalam. Terus di sini ada operator logika. Ada data benar bila kedua pembanding bernilai benar. Ada data benar bila data bernilai salah tidak sesuai dengan nilai pembanding. Ada data benar bila salah satu data bernilai benar atau kedudukannya bernilai benar. Ada data dianggap benar jika hanya data pertama yang bernilai besar. Benar ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan melanjutkan latihan praktikum lanjutan untuk perintah DML. Nah, mungkin di sini kita akan menggunakan limit teman-teman ya. Nah, ini kita disuruh masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Tapi karena kita udah ini teman-teman ya, udah proses, jadi tampilannya kita langsung aja lanjut ke nomor 2 perintahnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sininya tampilan awal berarti dari awal lagi teman-teman ya. Tapi untuk datanya udah tersimpan otomatis. Jadi ini kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu kita harus mengaktifkan kembali database yang tadi buat di latihan sebelumnya dengan nama DB latihan DML. Nah, ini kita sudah aktif ya teman-teman. Tapi kalau misalkan yang belum aktif, itu tinggal langsung use aja DB latihan DML-nya. Selanjutnya kita harus menampilkan daftar tabel yang ada. Oke. Kita langsung aja show tabelnya teman-teman. Nah, ini yang ada ini hanya buku teman-teman ya tabelnya. Terus selanjutnya buat tabel bernama member dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, ini dia ketentuannya, table number. Kita langsung buatkan teman-teman. Ya, create table member. Pastikan di sini sesuai ya teman-teman, jangan sampai terlewat. Kita langsung aja. Kalau sudah enter, query oke, berarti berhasil. Untuk melihat keberhasilannya, kita show tabelnya yang kita sudah bikin. Ya, langsung enter dan ini hasilnya ya teman-teman. Lalu perintah selanjutnya kita disuruh melihat struktur tabel member. Ini ya teman-teman ya, struktur tabel member ini. Nah, harus kita disuruhkan isikan data untuk tabel member dengan data sebagai berikut. Oke, kita langsung buatkan aja. Ya, insert into member. Lumayan panjang teman-teman, harus bersabar ya. Pastikan jangan sampai salah penulisannya. Karena kalau misalkan salah sedikit pun, ini tidak akan sukses teman-teman ya, pasti error. Oke, karena ini sudah, kita oke aja. Dan responnya query oke, berarti berhasil. Selanjutnya, nah kita disuruh untuk menampilkan seluruh record pada table member. Ya, langsung kita tuliskan scriptnya, select. Nah, ini jangan lupa ya pakai tanda bintang, karena di sini akan menampilkan record pada table member. Oke, ini dia. Selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan isi record dengan nama member bernama Ernie Susanti.
Ya, kita ketik select lagi bintang from member where nama member Erni Susanti, karena kita akan mencari nama member bernama Erni Susanti. Nah, ini dia Erni Susanti datanya. Selanjutnya kita akan menampilkan isi record dengan usia di bawah 21 tahun. Ya, langsung saja. Lalu enter. Nah, ini dia. Tampil semua yang di bawah 21 tahun, teman-teman. Kita gunakan tadi operator aritmatika ya, teman-teman. Kurang dari. Selanjutnya kita di sini untuk disuruh untuk menampilkan isi record kecuali member bernama Rere Kurnia. Nah, di sini ada pengecualian, teman-teman. Oke. Langsung enter. Nah, di sini hasilnya tidak ada yang namanya Rere Kurnia ya, karena dia dikecualikan. Selanjutnya, tampilkan isi record hanya field, nama member, semester, kemudian urutkan data berdasarkan semester. Ya, kalau untuk field, tidak usah pakai bintang ya teman-teman. Langsung aja. Kalau sudah, lalu enter. Nah, ini dia tampilan fieldnya. Selanjutnya nomor 12, tampilkan isi record hanya field, nama member, semester, usia, di mana usia berada di antara 19 sampai 20 tahun. Oke. Ya. Ketikkan scriptnya. Oke, ini dia. Di antara 19 sampai 20 tahun ada 3 orang ya teman-teman. Selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan isi record dengan usia di atas 18 tahun dan semesternya di atas semester 2. Oke. Oke. Nah, ini hasil dari perintah nomor 13 ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita menampilkan isi record dengan usia di atas 18 tahun atau semester di atas semester 2. Oh, ini sama ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita lanjut aja langsung ke nomor 15. Tampilkan isi record hanya field, nama member, alamat, di mana member bernama depan huruf R. Kemudian urutkan dan berdasarkan nama member. Oke. Oke, kita ketikkan scriptnya. Klik nama member. Kalau sudah langsung enter. Nah, ini dia tampilan mana member bernama huruf R dan diurutkan berdasarkan nama. Selanjutnya kita akan menampilkan isi record hanya field, nama member, alamat, usia, di mana usia berada di atas 18 tahun. Kemudian urutkan data secara descending berdasarkan nama member. Oke, ini berarti dari Z ke A ya teman-teman. Oke. Kalau sudah, langsung enter. Nah, ini dari belakang ke depan, descending ini. Selanjutnya kita akan menampilkan 4 isi record teratas dari tabel member. Gunakan perintah limit. Nah, ini teman-teman yang tadi kita bahas, kita akan menggunakan limit. Kita langsung aja masukin scriptnya. Enter. Ya, ini sudah teman-teman. Ini limitnya sudah dipakai 4, dibatasin. Selanjutnya kita akan menampilkan 5 isi record teratas dari tabel member, kemudian urutkan secara descending berdasarkan semester. Oke.
Ya, masukkan skripnya. Select from member order by semester, descending limit 5. Oops, maaf teman-teman, kita salah penulisan. Kita ketikin nih, lalu enter. Oh maaf, masih salah. Kita lihat di nomor 3. Ya, kita tuliskan lagi. Pastikan jangan ada spasi di belakang ini ya teman-teman, karena begitu sensitif. Tuh kan. Ya, ininya kita harus menggunakan spasi teman-teman. Nah, ini baru bisa sukses. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan isi record hanya dari record kedua hingga record keempat. Perhitungan record dimulai dari record 0, maka dirumuskan record kedua adalah limit 1 sebanyak 3 record ke bawah. Oke. Perintahnya begitu panjang ini teman-teman ya, tapi skripnya hanya sedikit saja. Oke. Enter. Nah, ini dia tampilannya. Selanjutnya kita tampilkan isi record hanya dari record ke-1 hingga record ke-4, kemudian urutkan berdasarkan ID member. Oke. Oke, kita langsung ketikkan skripnya. Select bintang from member order by ID member mid 0,3 karena kita akan menampilkan isi dari record ke-1 hingga record ke-4. Kemudian urutkan berdasarkan ID member. Kalau sudah, kita langsung enter. Oke deh, berhasil. Ini dia. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini untuk pembahasan DML-nya, latihan praktiknya. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.